Selamat pagi. Ya, pagi. Pagi, Bu. Dengan Bu Farah ya? Ya. Oke, Bu Farah. Sebelumnya perkenalkan, saya Feni. Saya di sini bidan yang sedang jaga pada hari ini. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bu Farah tentang teknik menyusui. Nah, Bu Farah, ini sebelumnya sudah siap? Sudah. Tadi melahirkannya 12 jam yang lalu ya? Ya. Ini putranya juga kondisinya lagi tenang ya, tidak rewel. Tadi lahirnya juga normal, tadi udah bisa IMD, udah bisa menyusui dan menangisnya juga kencang ya Bu Farah. Ya. Oke, sebelumnya saya tutup pintu dulu, saya cuci tangan dulu. Bu Farah duduknya yang nyaman dan kalau bisa diusahakan kakinya tidak kakinya tidak menggantung tapi Ya. menapak. Oke, sebentar ya. Ya. Saya tutup pintunya dulu. Oke, gini Bu, kenapa kok kita itu disuruh edukasi tentang harus tahu tentang teknik menyusui? Karena proses menyusui itu kan proses yang cukup lama ya, dan itu tidak menutup kemungkinan ketika kita menyusui itu mengalami masalah atau hambatan. Nah, makanya itu kami berikan edukasi supaya nanti Bu Farah tidak lagi mengalami hambatan atau tidak mengalami masalah saat menyusui. Nah, yang pertama yang jelas ketika menyusui itu ibu harus senang nih, harus senang dulu, harus nyaman ya, harus nyaman. Terus sebisa mungkin ibu bersih ketika menyusui itu sebaiknya cuci tangan dulu Bu, seperti yang saya lakukan tadi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama Bu, seperti ini. Maaf nanti kalau saya saya buka, nggak apa-apa ya? Oke, maaf seperti ini. Nah, yang pertama kalau menyusui itu dikeluarkan dulu. Ibu ngadepnya ke sini ya. Oke, dikeluarkan dulu ASI-nya sedikit. Oke, seperti ini, dikeluarkan sedikit, dioleskan di sekitar areola sampai putingnya. Oke, sudah seperti itu. Nah, posisi bayinya, kalau bisa maaf ya. Ini kepalanya di dalam lipatan siku. Kemudian kepala menghadap ke ASI, ke payudara, perutnya menempel ke perut ibu. Nah, tangannya yang satu menopang bayi, yang satu seperti huruf C seperti ini Bu. Seperti huruf C untuk menopang payudaranya, yang satu ke atas. Nah, mulai dimasukkan ke mulut bayi. Nah, itu kan dia udah mulai menyusui ya. Nah, kalau sudah mulai menyusui, sebaiknya semua area yang hitam-hitam Bu, putingnya ini yang hitam-hitam masuk ke semua ke dalam mulutnya. Nah, sampai mulutnya membentuk lekungan yang bawah itu, dagungnya menempel ke payudara ibu. Terus jangan lupa hidungnya jangan sampai ketutup ya Bu, sambil dilihatin terus. Nah, seperti itu ibu udah merasa nyaman? Udah. Nah, karena kenapa kok nyaman? Nah, ini kalau seperti ini bayinya dia tidak akan membuat lecet Bu payudaranya kalau semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Nah, kalau sudah selesai, ibu masukkan jari kelingking ibu ke dalam mulut bayi sambil disendalkan yang putingnya ke dalam. Nah, keluar sendiri kan Bu? Oke, sudah. Oke. Nah, kalau seperti itu mulai dibersihkan dulu yang itu ya, nanti boleh pakai tisu atau waslap ya Bu. Nih, sekarang saya contohkan untuk menyendawakan. Oke. Sudah seperti ini. Nah, kalau menyendawakan bayi Bu, kan tadi sudah menyusu, posisinya dia kenyang kan. Nah, kalau udah dia kenyang seperti ini, usahakan kita itu harus menyendawakan. Menyendawakan itu apa Bu? Membuat gelegean itu loh Bu. Nah, seperti ini boleh sambil ditepuk-tepuk miring atau dia disandarkan ke bahu kita. Seperti ini sambil dipegang. Udah berani ya Bu Farah? Bapak udah bisa ya? Kalau misal Bu Farah nggak bisa, nanti bisa suami, boleh siapa aja yang bantu menyendawakan. Nah, seperti ini sudah, nanti sambil ditepuk-tepuk. Nah, ini kan bisa megangin seperti ini, nggak usah takut jatuh. Karena kalau dia bayi kan belum banyak geraknya dan segala macam. Nah, ditepuk-tepuk sampai dia bersendawa, sampai kayak gitu. Kalau sudah seperti itu berarti dia sudah tidak ada rongga udara lagi di dalam lambungnya, sehingga nanti dia nggak gampang muntah ataupun gumoh gitu ya. Oke, tadi sudah sendawa. Dari penjelasan saya tadi, Bu Farah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada Bu Farah, kita akhiri sesi ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti Bu Farah bisa menyusui sampai 2 tahun dengan tidak ada kendala apapun. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Bu Farah ya.
Oke. Setelah selesai memberikan edukasi, kemudian melakukan dokumentasi dan pencatatan dengan SWOT atau dengan pengkajian data subjektif, kemudian data objektif, asesmen dan planning. Terima kasih.